sembuh dan bisa mengikuti pembelajaran seperti biasa. Baik, coba perhatikan sekitar kalian sebagai siswa. Alhamdulillah kelasnya bersih ya. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita mindfulness dulu dengan metode desktop yang pernah kita lakukan kan. Nah sekarang ibu kalian betul-betul ikuti apa petunjuknya nanti supaya setelah mindfulness ini baik ibu aktifkan. Mari kita stop sejenak dari kegiatan apapun yang dilakukan saat ini. Mari istirahatkan sejenak fisik dan mental. Mari rasakan duduk senyaman mungkin. Anda bisa menggeser posisi duduk menjadi lebih nyaman. Cobalah untuk duduk tidak membungkuk, tetap tegak, tetapi kedua bahu rileks. Kursi yang menopang tubuh Anda. Rasakan kedua telapak kaki bertumpu pada lantai. Letakkan tangan pada pangkuan atau di atas meja. Relax, relax. Kemudian silakan pejamkan mata jika merasa nyaman, atau cukup arahkan pandangan ke bawah. Relax. Amati nafas yang masuk dan keluar. Bernafaslah seperti biasa. Saat bernafas, rasakan udara yang masuk dan keluar melalui hidung. Rasakan abdomen yang turun naik saat bernafas. Mari nafas lebih pelan, pelan, dan dalam. Rasakan perut mengembang dan mengempis saat hitungan dan menghembuskan dalam 4 hitungan bulan. Ambil nafas, hembuskan. Untuk mengakhirinya, mari kita ambil nafas panjang sekali lagi dan hembuskan perlahan. Kedua tangan menyilang di depan dada. Telapak tangan silakan diletakkan di kedua pundak Anda. Perlahan berikan tepukan ringan di pundak kalian masing. Dan ucapkan dalam hati, terima kasih untuk diriku yang sudah berjuang. Setelah ini, melanjutkan kembali kegiatan Anda dengan membangun perasaan yang lebih tenang, pikiran yang berfokus, dan
51 silahkan dibuka. Yang untuk visual Ibu kirim link. Yang audio Ibu kirim link ya di grup, silahkan dibuka. Yang audio kan ada link, bisa dilihat, didengarkan. Kan ada tuh di materi yang sudah Ibu kirim sebelum kalian kerja. Ada bagaimana? Jadi sebelumnya melakukan praktikum ada di sini Ibu kirim untuk kalian lihat. Yang visual ada di buku paketnya. Nah, ini. Oh, kita ambil 0,50 ada jenisnya. Oke, silakan. Sudah. Variabel kontrol, yang mana variabel yang mana ini? Bukan itu. Coba lihat gambar yang muncul, ada kolom-kolomnya di sini. Ayo bereksperimen. Ada di sini contoh, begitu kalian buka padnya, ada gambar yang harus muncul. Ini gambarnya ini. Buka. Oh, enggak langsung tadi nih. Berarti buka simulasi. Coba lagi. Sudah dapat. Yang mana sebagai variabel kontrol, yang mana sebagai variabel manipulasi. Oh gitu. Silakan. Hambatan resistensi itu ya, hambatan. Iya, itu kan hambatan lawan namanya. Iya. Jadi perhatikan yang mana sebagai variabel kontrolnya, yang mana sebagai variabel manipulasi. Baca baik-baik petunjuk LKPD-nya supaya bisa melakukan. Silakan isi dulu apa rumusan masalahnya. Rumusan masalah muncul dari tujuan. Apa yang ingin kita capai di tujuannya? Maka akan muncul rumusan masalah. Silakan. Apa rumusan masalah kira-kira yang bisa kalian tuliskan? Silakan tuliskan rumusan masalah berdasarkan tujuan pembelajaran. Apa rumusan masalahnya bisa muncul dari tujuan pembelajaran? Setelah rumusan masalah
Apa itu hipotesis? Ya, jawaban sementara. Jadi setelah berusaha masalah, apa jawaban sementaranya nanti dilihat di hasil akhir. Itu adalah manipulasi, artinya kita ubah-ubah. Kita manipulasi, kita mau tambah kita mau kurangi, lihat berapa hasilnya. Jadi bukan variabel kontrolnya, variabel kontrol itu yang tetap. Yang dilihat itu adalah manipulasi yang diubah. Variabel respon itu lihat bagaimana responnya. Apakah semakin baik ini? L dengan A. Iya kan? L dengan A yang terus yang manipulasi yang kita ubah-ubah. Berarti ini, coba lihat. Yang responnya yang mana? R-nya. Lihat respon R. Coba perhatiannya ke depan. Yang kita manipulasi hambatan jenisnya. Lihat, saya tambah. Bagaimana R-nya? Iya. Iya, sama dengan ini. Iya. Jadi bukan manipulasi yang diubah. Saya tadi bilang tabel 1 yang dimanipulasi adalah hambatan jenis, berarti hambatan jenisnya yang berubah. Tabel 2 adalah panjang kawat yang dimanipulasi, berarti panjang kawatnya yang diubah. Ketiga mas. Iya. Yang ketiga mas penapa yang diubah-ubah. Iya, iya hanya. Lihat apanya lagi yang berubah. Ini apanya kita ubah. Apa itu M? Ini yang diubah, ini yang berubah. Panjang kawat ya. Sudah ada materinya. Lupa. Ya, oke. Jangan dilupa ya. Apa itu L, apa itu Ros, apa itu A-nya. Mereka lupa ya. Silakan lanjut ke tabel berikutnya. 10 menit lagi selesai. Itu tetap tidak berubah. Apa itu A? Luas penampakannya. Ibu ini tentunya tak apa, ya tak apa ini saja tulis. Yang pertama sudah kan belum berubah. Tapi ini tidak bisa berubah ya. Selanjutnya lagi, manipulasi yang mana manipulasi? Apa manipulasi? Hambatan jenis ya manipulasi lagi. Oh no, masalah gitu sudah berubah. Berapa nilainya? Di atas resistensinya itu lihat di atas resistensi R. Respon itu di sana. Ini tetap ini yang diubah. Ini yang diubah-ubah. Dia pasti nama di sini. Nah, coba sini. Kan begini. Ini kan begini coba. Nah, ini kan tetap ini dia sekali saya ini. Dia manipulasi juga dia. Berapa ini sekarang? Berapa hambatannya harus diubah kan? Ini di sini berapa ini? 17,0. Iya, karena kita berubah. Nah, ini diubah. Ini kontrol jangan berubah. Kalau anak sayang, itu variabel kontrol di kotak, di tabel tidak diubah. Yang diubah adalah manipulasi. Jadi mau tabel 1, tabel 2, tabel 3 diganti. Yang mana yang sebagai manipulasi. Yang manipulasi yang diubah. Silakan. Sudah. Yang lain perhatikan apa hasil jawaban dari kelompok 1. Kelompok lain kalau misalnya ada perbedaan atau apa silakan menambahkan atau menanggapinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat bersama Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza dari kelompok 3. Audio ya. Saya ingin menjelaskan hukum Ohm dan hambatan listrik. Hukum Ohm dan hambatan listrik. Bunyi hukum Ohm, suatu arus dalam suatu rangkaian sebanding dengan tekanan pada ujung-ujung rangkaian dan berbanding terbalik dengan hambatan rangkaian. Persamaan hukum Ohm. Bagaimana kelompok lain? Benar. Sama tidak atau ada yang lain?
arus dalam suatu rangkaian sebanding dengan tegangan pada ujung-ujung rangkaian yang berbanding terbalik dengan hambatan rangkaian. Jadi bagaimana? Asal tidak ada masalah ya? Ya. Masalah ini, hukum ini ada semua. Baik, untuk nomor 2 silakan dari perwakilan kelompok tua. Tuliskan persamaan hukum ko. Masuk jam ledakan. Tulis di sini. Ini buku ini siapa di buku? Ada penghapusnya. Ini ngapus dari bang. itu resistensi sama dengan apa? Hambatan. Hambatan. Oke, bagaimana yang lain? Sama. Jadi kita kasih aplaus dulu dan ini aplaus untuk Batu, aplaus untuk Resa kan kita lupa. Oke, untuk yang ketiga siapa yang bisa? Silakan. Itu dia. Itu dia. Soal, hampir selesai. Tak usah dengarkan di bawah. Ya, kita menyanyi. Sudah, ya. Begini, Bu. Bagaimana Resa? Jawabannya. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan untuk KPD pertama? Ini tadi auditori. Ayo. Sudah tadi tuh ini bagi-bagi. Untuk yang KPD pertama ya, yang lain dengarkan. Untuk yang KPD pertama. Kembali fokus, kembali perhatian ke depan. Jadi kesimpulan pada KPD pertama yaitu bahwa arus yang mengalir dengan bantuan komputer antara dua titik diketahui berbanding lurus dengan tegangan antara kedua titik tersebut. Bagaimana yang lain? Nah, sekarang kita lanjut ke perkenalkan kami dari kelompok 3.
semakin besar juga hambatan kawatnya, dan sebaliknya semakin kecil hambatan jenisnya maka semakin kecil juga hambatan kawatnya. Bagaimana lain sama? Tadi sudah beres, tapi tadi kan kita terlambat masuk. Jadi kita ambil 10 menit lagi ya. Biar tadi kita terlambat masuk. Jadi sebenarnya kan pas, tapi kita terlambat tadi mulai. Oke. Silakan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kedua kinestetik atau kelompok 6. Nama saya Sofina Gita. Nama saya Muhammad Ahnaf. Nah, sebelumnya tadi sebelum dijelaskan tentang variabel akan saya jelaskan dulu. Variabel adalah besaran dapat berubah nilainya pada situasi tertentu. Terdapat beberapa macam variabel, yaitu variabel manipulasi adalah variabel yang sengaja diubah. Variabel yang sengaja diubah, dan variabel respon adalah variabel yang harganya atau jumlahnya ini berubah akibat diubahnya variabel manipulasi. Sedangkan variabel yang terakhir adalah variabel kontrol adalah variabel yang dapat mempengaruhi hasil penelitian. Jadi variabel kontrol ini hasilnya harus tetap, jadi tidak boleh diubah. Nah, sekarang saya akan membacakan tentang hasil pengamatan kami pada hasil pengamatan kedua, yaitu variabel kontrolnya adalah hambatan jenis dan luas penampang, variabel manipulasinya adalah panjang kawat, dan variabel responnya adalah hambatan kawat. Berdasarkan tabel hasil pengamatan 2, Suaranya dengar kan undangan suaranya? berdasarkan tabel hasil pengamatan 2, bagaimanakah hubungan antara panjang kawat dengan hambatan kawat? Hubungan antara panjang kawat dan hambatan kawat semakin besar panjang kawat, maka semakin besar hambatan kawat. Begitu pula jika semakin kecil panjang kawat, maka semakin kecil hambatan kawat. Bagaimana lain? Betul. Pembuktiannya sama tidak? Dan kita belum sama tidaknya hasil pengamatannya kalian? Atau yang lain? Sama. Kalau sama kita beri aplaus, kalau untuk Kami Abdul Hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kami dari kelompok 2 visual. Perkenalkan nama saya Dewi Salawati. Saya dari ekonomi. Saya perkenalkan. Kali ini kami akan membahas tentang tabel ketiga. Variabel ketiga. Variabel kontrol untuk tabel ketiga itu hambatan jenis dan panjang kawat. Variabel manipulasinya itu luas penampang, dan variabel responnya itu hambatan kawat. Berdasarkan hasil pengamatan 3, bagaimanakah hubungan antara panjang kawat Luas penampang. dengan hambatan kawat? Hambatan kawat berbanding terbalik dengan luas penampang kawat. Semakin besar luas penampang, semakin kecil hambatannya. Jadi juga dengan sebaliknya, dan semakin luas kecil penampang, semakin besar juga hambatannya. Jadi bagaimana? Sama. Kita beri aplaus kelompoknya. Terima kasih Aras dan teman-teman. Oke, siapa yang bisa menyimpulkan dari percobaan kita ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin membacakan hasil dari diskusi kelompok kami. Adapun kesimpulan berdasarkan analisis yang kami lakukan, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi hambatan dalam suatu pengantar adalah yang pertama adalah jenis bahan. Ketika jenis bahan pengantar itu berbeda, maka nilai hambatan jenisnya juga akan berbeda. Kedua adalah panjang, dan yang ketiga adalah luas penampang. Bagaimana? Ada yang lain? Ada? Silakan angkat tangan. Angkat tangan. Ya, silakan. Bagaimana? Silakan. Oke, saya dari kelompok 4. Kesimpulan saya sendiri yaitu bahwa pengaruh resistensi terhadap tegangan pada kuat arus tergantung pada besarnya pada potensial dan hambatan resistensi tegangan. Semakin tinggi kuat arus listrik yang dihasilkan dan semakin besar resistensi atau hambatannya, semakin rendah kuat arus yang dihasilkan. Bagaimana yang lain? Ada lagi yang lain? Tidak. Sama? Oke. Jadi kesimpulannya bahwa besarnya hambatan bergantung pada besarnya hambatan jenis, panjang kawat dengan luas penampang dari kelompoknya tadi. Oke, kita beri aplaus.
balik ke tempat masing-masing. Ya, adik-adik kelompoknya saja dulu sebentar baru kembali ke posisi semula. Sudah semua? Sudah. Oke, kalau sudah silakan dulu di tempatnya kembali. Bukan nih,